Pisang Cavendish. Anda dapat menemukan pisang jenis ini di setiap supermarket di seluruh dunia. Mereka sangat populer karena rasanya cukup enak, terlihat bagus, dan kulitnya cukup tebal. Pisang paling populer ini mungkin berada di ambang kepunahan, karena pisang Cavendish rentan terhadap tropical resvor atau penyakit Panama, jamur yang sekarang menyerang perkebunan pisang di seluruh dunia. Salah satu penyakit tanaman paling mematikan di luar sana. Jamur tidak menyebar ke manusia, tetapi pada akhirnya membunuh tanaman pisang sehingga tidak ada lagi buah yang tumbuh. Para ilmuwan menduga jamur itu mungkin mulai di suatu tempat di Asia Tenggara pada tahun 90-an dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 2019, hal itu melanda Amerika Latin. Pisang Cavendish tidak memiliki biji, dan tanpa biji berarti pisang Cavendish adalah klon satu sama lain. Satu-satunya cara untuk menyebarkannya adalah in vitro atau dengan mengambil pertumbuhan baru yang disebut pengisap dari pangkal tanaman yang lebih tua. Tapi karena mereka semua salinan genetik, Cavendish sangat rentan terhadap penyakit. Seorang ilmuwan baru-baru ini mengembangkan garis Cavendish yang tahan terhadap tropical resvor, tetapi telah dimodifikasi secara genetik. Di Eropa, modifikasi genetik berada di bawah regulasi, membuat para ilmuwan tidak bisa menggunakannya. Para ilmuwan harus memulai dari awal untuk menemukan solusi lain. Dan mereka bekerja melawan waktu, karena jika tropical resvor tidak dihentikan, itu akan melenyapkan Cavendish. Secara global, kita menghadapi runtuhnya industri Cavendish senilai 25 miliar dolar. Untuk memastikan jamur tidak menyebar, pertanian di seluruh Kolombia telah menerapkan langkah-langkah biosecurity. Pekerja mencuci dan mendisinfeksi bagian bawah mobil yang masuk, untuk berjaga-jaga jika ada tanah terinfeksi yang tersembunyi di tapak. Mereka juga membangun jalur semen di seluruh pertanian. Jadi, dalam perjalanan mereka untuk memanen, para pekerja tidak berjalan di tanah terbuka. Setelah mereka mencapai area yang siap untuk dipanen, para pekerja berjalan melalui bak mandi kaki yang terbuat dari amonium. Di lapangan, pekerja mengukur jari pisang untuk memastikan pisang siap panen. Pisang biasanya siap panen sekitar 12 hingga 13 minggu setelah batang buah muncul. Selanjutnya, seorang pekerja menebang satu tandan seberat 65 pon, sementara yang lain menangkap dan membawanya ke jalur kereta gantung. Sistem kereta gantung itu membawa semua tandan pisang ke pabrik pengemasan. Setelah sampai ke pabrik pengemasan, pekerja membersihkan tandan dengan klorin. Kemudian, mereka memeriksa kualitas pisang dan apakah ada tanda-tanda kerusakan fusarium. Mereka memotong dan meletakkan pisang ke dalam tangki besar. Perendaman itu tidak hanya untuk mengawetkan pisang, tetapi juga membersihkan lateks yang secara alami terjadi pada kulitnya. Lalu, pisang dipotong menjadi tandan kecil yang terdiri dari 5-7. Selanjutnya, pisang-pisang tersebut ditempeli stiker. Para pekerja membungkus pisang dengan hati-hati agar tidak memar. Dan pembungkus itu memiliki lubang di dalamnya sehingga pisang bisa matang saat di perjalanan. Setelah pisang dimasukkan ke dalam kotak dan diletakkan di atas palet yang dimuat ke truk, pisang diangkut dengan truk ke pelabuhan terdekat. Untuk selanjutnya akan dipindahkan ke kapal. Dengan peralatan, orang-orang yang bergerak di sepanjang rantai pasokan global ini mudah untuk melihat bagaimana jamur dapat menyebar. Di Kolombia sendiri, pemerintahnya telah menetapkan pedoman ketat untuk mengendalikan jamur. Dengan gejala seperti daun menguning dan memisahnya batang. Setelah tropical resvor teridentifikasi di sebuah tanaman, tidak bisa hanya memotong satu tanaman saja. Jamur masuk sekitar 10 kaki jauh ke dalam tanah. Begitu patogen atau parasit ada di tanah, hampir tidak mungkin untuk diberantas dan harus membunuh semua tanaman di area itu. Untuk tetap mengoperasikan sisa pertanian, biasanya petani mengikuti rencana 3 zona dari pemerintah. Herbisida yang disuntikan membunuh semua tanaman di zona A. Herbisida yang disuntikan membunuh semua tanaman di zona A. Diberi terpal agar burung tidak mendarat di jamur dan menyebarkannya kemana-mana. Ada juga kanal di sekitar zona untuk menjauhkan air dari area yang terinfeksi. Di zona B disebut zona penyangga. Dan yang terakhir, di zona C, tanaman dibiarkan tumbuh dengan tetap terus-menerus dipantau untuk tanda-tanda tropical resvor. Petani memperkirakan teknik biosecurity telah menelan biaya pertanian sebanyak 5 juta dolar sejak 2019. Walaupun biaya yang dikeluarkan cukup mahal, tetapi langkah-langkah tersebut berhasil mencegah jamur. Langkah biosecurity ini telah menahan jamur di Kolombia dan mencegahnya menyebar ke Ekuador, pengekspor pisang terbesar di dunia. Tetapi, jamur dapat memusnahkan seluruh varietas buah jika tidak dihentikan. Pada awal 1900-an, pisang bernama Gros Michel adalah yang paling populer.
Tetapi pada tahun 1950-an, satu jenis penyakit Panama menyapu bersih seluruh produksi Gros Michel. Beruntungnya, Cavendish tahan terhadap tekanan jamur pertama itu. Pada 2019, mereka mengekspor 20 juta pisang dan mendukung jutaan pekerjaan secara global. Tapi sekarang, Cavendish juga rentan. Pisang seperti pisang raja juga beresiko terkena tropical rainfall. Hal ini beresiko pada ketahanan pangan, karena pisang raja adalah makanan pokok di Amerika Latin, Afrika, dan banyak negara lainnya. Karena pisang-pisang tersebut adalah bagian dari diet sehari-hari. Ras Fusarium terbaru cukup menakutkan bagi Cavendish dan pisang raja. Tapi kali ini, ilmuwan memiliki ilmu pengetahuan yang maju. Para peneliti di seluruh dunia sedang bekerja menuju satu tujuan. Pada tahun 2019, Dr. James mengumumkan bahwa timnya telah berhasil menyuntikkan DNA dari pisang resisten ke dalam Cavendish. Pada tahun 2019, Dr. James mengumumkan bahwa timnya telah berhasil menyuntikkan DNA dari pisang resisten ke dalam Cavendish, dan itu berhasil. Pada tahun 2019, Dr. James mengumumkan bahwa timnya telah berhasil menyuntikkan DNA dari pisang resisten ke dalam Cavendish, yang tampaknya benar-benar tahan terhadap tropical rainfall. Hal yang belum mereka lakukan adalah uji rasa. Walaupun hasil dari modifikasi genetik, pisang-pisang itu secara bentuk dan aroma persis satu sama lain, karena yang diubah hanya satu gen. Tapi, tidak ada yang mau membeli pisang jenis ini, karena telah dimodifikasi secara genetik. Di Uni Eropa, sebagian besar negara anggota telah melarang sebagian atau seluruh GMO. Di Amerika Serikat, mereka diizinkan, tetapi ditakuti. Argumen yang menentang transgenik adalah kekhawatiran akan tanaman yang dimodifikasi ini akan dengan cepat menyebarkan gen mereka dan membunuh keanekaragaman hayati. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah dengan pisang, sebab gen tidak bergerak dan mereka steril. Kita dapat menumbuhkan pisang modifikasi genetik di sebelah pisang non-modifikasi genetik selama 50 tahun dan gen tidak akan berpindah. Penolakan tersebut sempat membuat para ilmuwan frustasi. Jadi, para ilmuwan harus kembali ke papan gambar, menggunakan apa yang mereka pelajari untuk memainkan permainan non-modifikasi genetik. Menurut salah seorang petani di sebuah perusahaan genetika di Belanda, cara terbaik untuk menghindari peraturan transgenik adalah melalui pemulihan tradisional. Artinya, mengambil dua jenis pisang yang berbeda, lalu dilakukan perkawinan silang atau pembiakan tradisional. Pembiakan tradisional adalah sesuatu yang terjadi setiap hari di alam. Lebah menyerbuki bunga yang berbeda dengan bunga lainnya. Hal itulah yang mereka lakukan di sini. Mereka bertindak sebagai lebah. Mereka telah menemukan beberapa pisang tahan untuk disilangkan dengan Cavendish, tapi kebanyakan dari pisang tersebut bahkan bukan pisang yang bisa dimakan. Pisang tersebut adalah pisang yang penuh dengan biji, dan harus mencoba menyilangkannya berkali-kali untuk mendapatkan yang hanya beberapa biji, bukan tanpa biji, tapi sedikit biji. Menurut salah seorang ilmuwan, mereka membutuhkan waktu untuk membuat pisang transgenik pertama itu, hampir 10 tahun sejak uji coba lapangan. Untuk pisang masa depan yang dibiarkan secara tradisional, itu akan memakan waktu lama karena siklus hidup pisang cukup lambat. Maka, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membiarkan Cavendish yang resisten secara tradisional, semakin banyak pula penyakit yang akan menyebar, dan semakin banyak strain Fusarium yang bisa dilepaskan. Ada gambaran yang lebih besar untuk mengatasi masalah keragaman ini. Misalnya, jika memiliki jenis pisang yang berbeda yang ditanam bersama, mungkin satu pisang akan lebih tahan daripada yang berikutnya. Sehingga, seseorang dapat menghentikan penyebaran penyakit ke tanaman berikutnya. Jadi, mengapa perusahaan tidak melakukan diversifikasi? Mungkin karena terlalu mahal dan rumit untuk mengubah industri senilai 25 miliar dolar yang dibangun di sekitar monokultur. Sebelum menemukan solusi yang disepakati, langkah-langkah biosecurity ini harus menjadi perbaikan jangka pendek untuk menjaga bisnis besar pisang tetap hidup.